Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Karena kita tidak mungkin, tidak akan bisa pergi ke masjid kalau tidak ada dua nikmat tadi, nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan. Tidak akan bisa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada orang tersebut. Tidak akan bisa kalau seseorang tersebut tidak digerakkan hatinya, kemudian tidak digerakkan anggota badannya untuk pergi melangkah ke masjid. Semua itu tidak akan bisa kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebaiknya atau seharusnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menjalankan ketaatan dan dimudahkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan zaman sekarang itu zaman yang sudah penuh dengan kacauan, dosa yang tampak semuanya, tidak ada lagi rasa malu lagi, semuanya tampak, semuanya tidak ada rasa malu lagi, dan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Dan yang hal itu adalah sesuatu yang buruk, dan itu adalah salah satu tanda kiamat, tanda kecil dari kiamat, dan akan dilanjutkan lagi dengan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Itu adalah sebuah tanda kiamat. Maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di laut. Maka jangan salah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah bencana, itu bukan karena alam, tapi itu karena manusia itu sendiri yang berbuat dosa. Banjir. Kenapa banjir? Karena manusia itu sendiri. Tidak ada tempat serapan air. Tidak ada, misalnya terhalang, parit-parit terhalang oleh sampah-sampah. Tanah longsor. Kenapa ada tanah longsor? Mungkin dikarenakan tidak adanya pohon-pohon lagi. Semua ditebang semuanya. Semua yang di alam ini, kerusakan yang di alam ini atau di bumi ini, itu akibat dari manusia itu sendiri. Dan Allah berikan bencana untuk manusia supaya manusia tersebut dapat merasakan akibat yang dia perbuat di muka bumi ini. Allah kasih dia efeknya agar dia berpikir dan tidak semena-mena dengan bumi ini. Karena bumi ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah makhluk Allah. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga hidup, mereka bertasbih, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Mereka itu tidak mau menerima manusia, tapi manusialah, Mereka itu apa istilahnya itu? Al-Quran ini berat sekali bebannya, tapi manusia mau mengambil Al-Quran sebagai pedomannya. Ditaruh di gunung menolak Al-Quran. Makanya di surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Al-Quran ini ditaruh di atas gunung, maka gunung itu pecah. Akibat apa? Tidak kuat menahan beban Al-Quran tersebut. Tidak kuat mengambil ujian dari Al-Quran tersebut, pecah. Wa tilkal amtsal nadribu lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Kami buat perumpamaan seperti itu, kata Allah, supaya manusia itu mau berpikir, mau mengambil pelajaran. Gunung saja ketika diberikan Al-Quran tidak sanggup, menolak. Tapi manusia mau memilih Al-Quran. Manusia yang memilih sendiri. Kok bisa manusia memilih? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita pelajari tafsir itu supaya tujuannya tadi, yatadzakkarun, agar kita itu mau berpikir, mau mengambil faedah, mau mengambil pelajaran isi dari Al-Quran ini, supaya kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah tujuan kita belajar tafsir Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada surat yang baru, surat An-Nazi'at. Kemarin kita sudah melewati surat An-Naba sebanyak 4 kali pertemuan. Nah, sekarang kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat An-Nazi'at, surat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Di awal ayat ini, ayat yang satu yang kedua, Allah awali dengan sumpah kepada malaikat, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya al-malaika al-muwakkalah biqabdin arwah al-kuffar tanzi'uha. Jadi malaikat tersebut ya menyabut nyawa orang-orang kafir atau mencabut nyawa arwah-arwah dari orang kafir dengan kejam atau dengan pedih atau dengan keras. Di sini Allah sudah bersumpah. Kalau seandainya Allah bersumpah, artinya itu hal yang sangat penting dan ini hal yang luar biasa. Pasti akan terjadi. Jadi di ayat yang pertama Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kejam, dengan keras. Dan ini bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga untuk orang-orang yang banyak dosanya, yang kehidupan dunianya itu bergelimbang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang kafir. Ini adalah teguran bahwasannya nanti akan ada malaikat yang seperti itu, mencabut ruh kita dengan kejam. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa. Jasad kita diam seperti biasa-biasa baik. Tapi ruh kita, nyawa kita, malaikat datang cabut dengan keras. Dan di ayat yang kedua Allah berfirman, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan di ayat yang kedua ini Allah mengatakan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Al-malaikatu al-muwakkalah biqabdin arwah al-mu'minin. Ya. Jadi yang kedua ini adalah pencabutan nyawa ya, bagi arwah-arwah atau ruh-ruh bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanshituha nashton, dengan cara lembut, dengan cara lembut. Bagaimana dengan cara lembut? Yakni yakunu rabatan bihaitsu idza salalta ahad at-tarafain infakkatil 'uqdah wa hadha yanhallu bisur'ah wa bisahula fa haula il malaika al-muwakkal biqabdin arwahil mu'minin tanshituha nashtan. Jadi seolah-olah ya, seperti apa? Seperti malaikat itu melepas ikatan, dua ikatan. Jadi melepas ikatan ya, kemudian ikatan-ikatan tersebut dilepaskan dengan cara lembut ya, lemah lembut. Kemudian apa? Dilakukan dengan cara cepat dan mudah. Jadi malaikat itu ketika mencabut arwah orang-orang mukmin atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara keras, tapi dengan cara lemah lembut dan cepat dan mudah, tidak dipersulit, bahkan diajak. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menafsirkan lagi, nanti malaikat itu berkata kepada orang-orang kafir, "Ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha allati kanat fil jasadil khabith." Keluarlah wahai ruh-ruh atau jiwa-jiwa yang kotor dari jasad-jasad yang kotor, dipanggil oleh malaikat. Orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dipanggil nyawanya. Keluarlah wahai ruh-ruh yang kotor. Keluar dari jasad yang kotor tersebut. Ukhruji ila ghadabillah. Pergilah kamu, keluarlah kamu kepada azab Allah Subhanahu wa taala, menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Fatanfiru ruhu la turidu an takhruju ila hadha wa tatafarraqu fil jasadi hatta yaqbiduha bisyiddah. Karena ruh tersebut tidak mau keluar dari jasad itu, ya, maka malaikat itu memaksa ruh tersebut keluar dengan sangat keras. Itu bagaimana tata cara malaikat itu mencabut nyawa orang kafir dan orang pendosa, banyak dosanya. Disuruh keluar, tidak mau, maka malaikat paksa keluar, cabut dengan sangat keras. Bayangin. Dan bayangkan itu kalau itu kita. Bayangkan, ya. Tidak mau.
keluar roh tersebut, tapi dipaksa keluar. Ya, dicabut dengan cara keras. Amma arwahul mu'minin, adapun arwah atau ruh-ruh orang-orang mukmin, ja'alanillahu wa iyyakum minhu fa innal malaika idza nazalat biqabdiha tubashshiruha ukhruji ya ayyatuhan nafsul thayyibah allati kanat fil jasadit thayyib ukhruji ila ridwanillah. Berbeda dengan pencabutan nyawa orang-orang mukmin atau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini, keluarlah, tapi panggil dengan cara yang lembut, tidak dipanggil dengan cara yang kasar. Keluarlah, wahai arwah atau ruh yang baik. Atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, untuk mendapatkan ridho dari Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku atau golonganku dan masuklah kepada surgaku. Ya. Itu pas di surga nanti. Ya, pas di akhir, bukan di surga, di akhirat. Ini pas di dunia, ketika sakaratul maut, ini malaikat yang manggil, bukan Allah. Keluarlah, wahai ruh yang tenang. Wahai ruh yang baik dari jasad yang baik. Keluarlah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan tenang, dengan mudah. Luar biasa, Masya Allah, ya. Jadi bayangkan itu kita. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ahu." Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan mencintai dia saat pertemuan tersebut. Siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah akan membenci dia ketika di pertemuan itu. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya orang-orang yang memang mencintai pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia itu siap dengan kematian. Ketika orang itu sudah siap dengan kematian, dia tidak akan, ya, istilahnya itu sudah siap bertemu memang. Bekalnya sudah banyak. Makanya kata Nabi SAW, orang yang pandai itu adalah orang yang mempersiapkan kematian. Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Terlebih umur kita sudah berusia lanjut, maka pentingnya kita itu memikirkan akhirat, bukan memikirkan dunia lagi. Dunia sudah lewat. Apalagi kita itu masih terjatuh kepada dosa-dosa yang besar. Zina, sogok menyogok, kemudian minum khamr, bantu orang berbuat dosa juga, riba, dan lain sebagainya. Jadi usia kita, terlebih usia yang sudah 40 tahun ke atas, itu sudah seharusnya lebih banyak memikirkan kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematian, supaya nanti ketika dicabut oleh malaikat, itu dengan lembut dan dengan mudah dicabut. Kita takut. Di pintu gerbang kematian saja, kita tidak tahu apakah kita itu mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Dan kita tidak tahu bagaimana cara malaikat itu mencabut nyawa kita. Tidak tahu. Ya. Maka pentingnya kita mempersiapkan bekal kematian. Karena kita itu setiap hari, ya, lebih lebih betah men-scroll media sosial, melihat perkembangan dunia perpolitikan misalnya, kalau lagi hot seperti ini, lagi hot, masalah pilkada lah, masalah ini, tidak masalah itu hal yang mubah, itu tidak berdosa. Tapi lalai kalau hal tersebut kita fokuskan, ya, sampai berjam-jam, yang membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah, maka itu akan termasuk lalai. Sama seperti orang yang bermain bola 2 jam, 3 jam, 4 jam, lalai. Setelah main bola capek, tidur dia, lalai. Sama seperti orang yang scroll media sosial.
buka media sosial berjam-jam, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu tidak bisa berulang kembali. Itu adalah teguran untuk kita. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita itu tahan berjam-jam men-scroll media sosial, buka media sosial itu WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya misalnya. Tahan. Tapi ketika kita melakukan sebuah ketaatan, membaca Al-Quran, kemudian ataupun sholat duha misalnya, atau sholat malam, atau sholat berjamaah ke masjid, mereka tidak tahan misalnya. Dan itu adalah teguran untuk kita. Teguran untuk kita. Kenapa saya ini ketika men-scroll video, baik itu di seluruh media sosial, scroll status, update status dan sebagainya, tahan berlama-lama, tapi ketika beribadah kepada Allah kita tidak tahan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan tidak semuanya kita bisa komentari. Apalagi orang-orang di media sosial itu semuanya dikomentari. Masalah timnas dikomentari, masalah pilkada di luar Sumsel pun dikomentari. Semua dikomentari. Di Jakarta dikomentari, di Jawa Timur dikomentari, Jawa Barat dikomentari, di Sumsel pun dikomentari. Semua dikomentari. Ada hal-hal yang perlu dikomentari dan ada yang tidak perlu dikomentari. Kecuali kalau komentar kita itu berefek luas, boleh kita berkomentar. Tapi kalau hanya sekedar di media sosial yang tidak punya efek, maka untuk apa kita komentar? Selayaknya seorang komentar bola. Komentator bola hanya bisa mengomentari. Oh, ini bagus, ini harus syuting ke sini, ini harus ganti pemain ini harus cuma masuk ke ini, masuk pakai formasi ini. Tapi ketika dia disuruh untuk bermain bola, ketika dia disuruh untuk mengatur strategi, belum tentu bisa. Itulah komentator. Dan kita jangan seperti itu. Jangan disibukkan dengan komentar media sosial, karena tidak semuanya kita harus komentari. Dan ingat, kita akan mati. Dan komentar kita, jejak di kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, sifat malaikat yang ketiga adalah was-sabihati sabha. Dan demi malaikat yang turun ke langit, ya, turun dari langit dengan cepat. Hiya al-malaikatu tasbahu bi amrillah, ay tusri'u fihi kama yusri'u as-sabih fil ma'. Malaikat itu turun, Pak. Kalau malaikat itu turun dari langit, itu cepat sebagaimana air itu mengalir dari atas ke bawah. Itu sifat malaikat yang ketiga. Sifat malaikat ketika turun itu sangat cepat sebagaimana air mengalir dari atas ke bawah. Air terjun atau air sungai yang mengalir. Seperti itu sifat malaikat. Ya. Dan ini menandakan bahwasannya kekuatan malaikat itu di atas dari kekuatan manusia, di atas dari kekuatan jin. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml. Ketika itu, ya, Raja Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman maksudnya. Nabi Sulaiman itu membuat sayembara. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Sabah beserta dengan tahtanya dengan cepat. Terus apa? Ifrit menjawab, saya wahai raja, saya akan memindahkan kerajaan Sabah. Yaitu raja situ, siapa nama pemimpinnya? Ratu Balqis. Saya akan memindahkan kerajaan Sabah sebelum engkau itu berdiri dari tempat dudukmu. Itu jin ifrit. Jin ifrit adalah jin yang terkuat di antara jin-jin yang lain. Jin ifrit. Manusia tidak ada yang bisa memindahkan kerajaan Sabah dalam waktu singkat. Tidak ada bisa. Padahal saat itu kerajaan Sabah, itu yang dipimpin oleh Ratu Balqis, itu berada di Yaman. Sementara kerajaannya Nabi Sulaiman berada di Syam. Tapi Ifrit bisa memindahkan dalam hal sekejap
sebelum Nabi Sulaiman berdiri di tempat duduknya. Itu adalah dalil bahwasannya jin, kekuatan jin di atas manusia. Kekuatan malaikat di atasnya lagi. Jadi malaikat, jin, manusia. Cuman bedanya, malaikat itu tidak makan dan minum. Sementara jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Itulah perbedaan jin dan malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis Nabi SAW yang riwayat Muslim, bahwasanya apabila salah satu di antara kalian itu makan, maka makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Apa makanan jin? Yaitu tulang dan kotoran. Itulah makanan jin. Yang kedua, makanan jin apa? Makanan jin itu adalah ketika kita tidak membaca basmalah, di situ jin ikut makan. Jin ikut makan. Ya. Nah, itu beda jin dan malaikat. Malaikat tidak makan, jin itu makan. Nah, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi sifat dari malaikat, fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat itu mendahuluinya dengan kencang. Mendahuluinya dengan kencang. Apa kencang di situ maksudnya? Ai hiya al-malaikatu tasbiqu ila amrillah wa lihadza kanat al-malaika asbaqu ila amrillah wa aqwama bi amrillah min bani Adam. Qala Allah Ta'ala fi wasfi malaika 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksud dari malaikat itu mendahului dengan kencang, maksudnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, malaikat itu bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada manusia. Lebih cepat daripada manusia. Malaikat. Dalilnya salah satunya adalah surat Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat penjaga yang bengis, yang kejam, yang tidak bermaksiat kepada Allah atau tidak membakar maksudnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain bahwasanya wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ini sih ciri-ciri malaikat. Malaikat itu kata Allah, di sisi Allah itu mereka tidak pernah sombong dengan ibadahnya. Luar biasa. Wala yastahsirun. Malaikat tidak pernah letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sombong dan tidak pernah letih. Sifat malaikat. Di ayat lain Allah mengatakan, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang malam tanpa lelah. Biasa. Makanya kita sebagai manusia tidak perlu berbangga diri atas amal kita. Kalau seandainya manusia itu sudah merasa cukup dengan amalnya, maka dia akan berbahaya untuk diri dia sendiri, mengakibatkan itu akan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, manusia, kamu tidak perlu sombong. Manusia, kamu jangan merasa cukup dengan amalmu. Di atas kamu masih ada yang lebih taat dari kamu. Masih ada yang lebih rajin daripada kamu. Luar biasa. Malaikat. Maka tidak boleh kita itu mencukupkan ibadah kita. Merasa cukup tidak boleh. Di satu sisi kita memang diperintahkan untuk bersuci, mensucikan jiwanya. Tapi di sisi lain kita tidak boleh merasa diri suci, merasa cukup atas ibadah kita. Sudahlah, aku sudah baca Quran satu halaman, jadilah hari ini satu halaman baik. Boleh seperti itu. Cuman ditingkatkan lagi. Yang tidak boleh itu adalah menurun tingkat kerajinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Makanya selalu kita itu meminta agar kita dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang merasa seperti itu.
Sudah membangun masjid misalnya, dah cukup membangun masjid baik. Tidak mau beribadah yang lain, tidak mau berinfak yang lain, karena sudah mencukupkan itu. Ada orang yang hanya mencukupkan sholat 5 waktu, tidak mau mengerjakan sholat-sholat sunnah dengan alasan itu sunnah. Makanya kita tidak boleh merasa cukup dalam ibadah. Yang diperintahkan itu adalah kita itu merasa cukup dalam harta, tapi tidak boleh merasa cukup dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa cukup dalam hal harta, itulah disebut qanaah. Merasa cukup dalam harta, bukan dalam hal ibadah. Makanya diperintahkan oleh Allah itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Tidak perlu banyak-banyak, tapi mampu. Kamu mampu kerjakan. Seperti itu. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mudabbirati amra, yaitu ada malaikat yang mengatur urusan-urusan. Dan di sini Syekh Shalih Utsaimin menafsirkan bahwasanya malaikat punya tugas-tugasnya. Jibril menurunkan wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, Israfil yang meniup sangkakala, ada malaikat maut yang mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, ada Raqib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Semuanya punya tugas, masing-masing punya tugas. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari ayat fal mudabbirati amra. Mereka itu yang mengatur segala urusan. Tapi bukan berarti Allah itu dibantu malaikat, bukan berarti Allah itu lemah. Tidak. Tidak seperti itu. Terserah Allah. Kadang Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka jangan pernah sekali-sekali berpikir Allah itu lemah karena dibantu malaikat. Tidak seperti itu. Itulah akidah Islam, keyakinan yang harus ditancapkan ke dalam diri Islam. Allah berada di atas langit bukan berarti Allah butuh langit. Tidak. Tidak seperti itu akidah kita. Allah ciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh malaikat. Tidak seperti itu. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam kulli syai'in qadir. Nah, mungkin sampai sini dulu. Itu sifat dari malaikat ya. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sifat malaikat yang pertama yaitu mencabut nyawa orang-orang kafir atau orang-orang pendosa dengan cara keras. Sifat yang kedua, mencabut nyawa orang-orang mukmin atau orang-orang yang taat kepada Allah dengan lemah lembut, dengan mudah sekali. Ya, dan dipanggil dengan lemah lembut juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat itu adalah turun ke langit dengan cara cepat. Kemudian sifat yang keempat yaitu malaikat itu bersegera melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kelima, malaikat itu mengatur segala urusan yang ada di muka bumi ini. Nah, itu mungkin sifat-sifat dari malaikat. Nah, pengenalan dari sifat-sifat malaikat. Dan semoga dengan kita mengenal sifat-sifat dari malaikat tersebut, kita bisa nambah yakin lagi tentang malaikat. Kita lebih berhati-hati lagi dalam berbicara ataupun melakukan sesuatu. Kita lebih hati-hati lagi dalam hal berbuat dosa, ya. Karena semuanya itu sudah Allah kabarkan. Ada malaikat di samping kanan kiri kita, ada malaikat yang pencabut nyawa, ada malaikat yang mengeksekusi azabnya. Luar biasa. Ya. Jadi Ustaz, yang namanya malaikat pencabut nyawa, kemudian malaikat pelapis akib, itu jenis malaikatnya. Karena banyak kan? Karena tiap orang satu ada semua. Maksudnya apa itu nama jenisnya atau gimana? Ya, maksud saya, jadi setiap orang masing-masing ada malaikatnya atau malaikat punya kekuasaan yang tidak sama kita. Iya, itu adalah jenis malaikatnya, Pak. Nah, ibarat ke presiden, ya, tapi ini presiden untuk Indonesia.
sama. Malaikat maut itu, ya, sebutannya saja malaikat maut. Tapi semuanya itu untuk ada masing-masing untuk orang. Karena tidak mungkin. Tapi memang balik-balik ke Allah juga. Wallahu a'lam berapa jumlah malaikatnya. Yang pasti ya, malaikat maut itu dengan kekuasaan Allah, malaikat tersebut itu mencabut nyawanya. Wallahu a'lam, Pak, ada jumlahnya berapa? Wallahu a'lam, tidak disebutkan dalam hadis. Ya, atau mungkin saya belum tahu. Tapi yang pasti malaikat itu, ya, semua orang pasti akan didatangi malaikat maut, dan ada juga yang mengawasi malaikat tersebut. Wallahu a'lam berapa jumlahnya tidak disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran, seperti itu. Hanya Allah yang tahu, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu. Kalau dalil itu cuma disebutkan misalnya setiap orang itu ada pengawasnya, misalnya seperti itu. Hanya disebutkan seperti itu, ada pengawasnya saja. Ya, kadang. Makanya para ulama itu cuma hanya menafsirkan kadang orang itu ada pengawasnya, Raqib dan Atid misalnya. Ya. Tapi tidak tahu jumlah Raqib Atid itu ada berapa, seperti itu. Tidak bisa ditafsirkan karena itu hal yang gaib. Ya. Ulama itu menafsirkan malaikat maut. Setiap orang akan dihampiri malaikat maut. Tapi para ulama tidak bisa menafsirkan jumlah malaikat maut itu ada berapa. Yang bisa ditafsirkan adalah setiap orang pasti akan didatangi oleh malaikat maut. Wallahu a'lam jumlahnya ada berapa. Seperti itu. Tidak lagi pertanyaan ya. Kita insya Allah lanjutkan lagi di ayat yang ke-6. Itu sifat